Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat hadirnya jiwa kita, fisik kita di bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bulan Ramadan dalam buku Awareness of Ramadan. Bagaimana selama 30 kita mendapatkan latihan harian untuk mengaktifkan diri menjadi manusia di atas rata-rata atau insan kamil. Karangan dari Bapak Nanang Qasim Yusuf atau Nakoi. Hari ini saya akan membahas sesi dalam kategori termin yang pertama, yaitu masih di sesi tadabbur 10 hari di bulan Ramadan, yakni di hari kedua, dengan tema Allah melihat kita. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan sebesar zarah pun maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Ada sebuah cerita klasik yang fenomenal dalam cerita Islam. Suatu pagi di sebuah pesantren terjadi perdebatan sengit antara murid dan gurunya. Beberapa murid merasa sang guru melakukan pilih kasih, kesenjangan kepada para murid lainnya. Ada seorang murid yang bernama Aryan Yusuf, selalu dijadikan teladan oleh sang guru. Selesai berdebat, sang guru memberikan tes kepada seluruh muridnya untuk memotong seekor ayam di tempat yang jauh dengan satu syarat. Tempat itu tidak boleh ada yang melihat siapapun. Setelah masing-masing murid mendapatkan perintah dan instruksi dari seorang guru, kemudian masing-masing murid mendapatkan seekor ayam dengan belati pisau, lalu mereka berhamburan melakukan tugasnya masing-masing sesuai yang diarahkan oleh sang guru. Mereka menuju tempat yang aman, kemudian tidak dilihat oleh siapapun seperti arahan sang guru. Mereka semua berhamburan meninggalkan pendopo dan menuju tempat yang mereka incar masing-masing. Selang beberapa jam, mereka datang kembali membawa ayam yang sudah terpotong. Lalu sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang belum memotong ayamnya? Wahai murid-murid yang tadi saya berikan kepada kalian." Semuanya diam, memberikan tanda bahwa ayam mereka bahwa sudah terpotong. Dari tengah-tengah kerumunan itu ada satu muncul seorang murid yang mengangkat tangan dan berkata kepada sang pak kiai. Ternyata dia adalah Aryan Yusuf.
yang sering dibicarakan oleh sang guru. Lalu gurunya bertanya, "Mengapa kamu belum melakukan apa yang saya perintahkan seharian untuk memotong ayam kamu yang kamu bawa? Padahal teman-teman sudah melakukannya." Tanya guru kepada sang murid yang bernama Aryan Yusuf. Aryan Yusuf menjawab, "Saya sudah mencari tempat yang sepi dan jauh, Pak Kiai. Namun tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa dan tidak terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menemukan tempat itu, Pak Kiai." Jawaban dari Aryan membuat seluruh teman-temannya terdiam sambil berpikir, "Oh iya, memang ia pantas mendapatkan perhatian lebih dari sang guru, karena dia adalah manusia di atas rata-rata di kelasnya." Cerita di atas ini mungkin pernah kita baca. Namun cobalah kita renungkan bersama. Sambil bayangkan drama dan skenario cerita di atas, kita menjadi bagian dari ujian yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut. Lalu jujurlah kepada diri sendiri. Apa yang kita lakukan selama ini? Menjadi seperti Aryan atau menjadi seperti teman-temannya Aryan yang lain tadi? Contoh tadi hanyalah sebuah metafor dalam sebuah kehidupan. Dalam hidup kita, hal itu bisa saja bukan soal memotong ayam. Konteksnya mungkin berupa uang yang kita bekerja, kemudian korupsi waktu, dan memfitnah atau melakukan perbuatan hina lainnya. Pada bulan puasa inilah kita mempunyai peluang dan kesempatan untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan puasa ini, kita seperti orang yang sedang akting di atas panggung dan seorang sutradara sedang melihat gerak-gerik dan tindakan kita. Panggung itu adalah kehidupan. Kehidupan ini yang kita lakukan dan bergerak selama 24 jam dari mulai bangun tidur, siang hari, sampai kita berangkat ke kantor. Hingga kita kembali lagi ke rumah. Perilaku kita selama 24 jam dilihat dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman di dalam firman-Nya, yang artinya bahwa Allah bersama Anda dimanapun Anda berada, dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kesadaran bahwa kita merasa diperhatikan dan kesadaran bahwa kita merasa dilihat oleh Allah perlu kita miliki terus dalam pikiran dan tindakan dengan kesadaran yang paling dalam. Dan di bulan Ramadan ini momentum dan saatnya kita bisa menemukan kesadaran terdalam untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, terutama di contoh karakter kejujuran tadi. Marilah para jamaah, kita berlomba-lomba dalam bulan puasa ini untuk berbuat baik sebanyak mungkin, yang dimulai ketika bangun tidur sampai kita berbicara hal yang positif, tidak mengeluh, kemudian tidak berkata lelah, kemudian tidak membenarkan diri sendiri, tidak mencari pembenaran. Nah, ketika kita sedang berpuasa, tidur yang lebih baik daripada kita bergunjing mengenai orang lain. Melakukan pekerjaan yang positif dan bermanfaat buat diri kita sendiri, keluarga, dan juga banyak orang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bulan puasa ini pahala kita Allah akan lipat gandakan 10 kali dari apa yang kita bayangkan. Di dalam dunia kepemimpinan, integritas adalah hal penting dan utama untuk menjadi pemimpin sejati. Integritas adalah melakukan sesuatu
yang baik meskipun orang lain tidak melihatnya. Sebaliknya, suka berdusta, hal yang membanding jiwa kepemimpinan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kebohongan yang kita lakukan membuat kita memiliki luka jiwa yang terdalam, sehingga sulit terobati. Bahkan ada orang yang dalam detik-detik menjelang ajalnya membawa kebohongan yang tersimpan rapi. Ia berpikir dengan berbohong, ia menjadi semakin tenang. Padahal dengan menyimpan kebohongan hati, semakin terjerat ibarat leher yang terikat tali gantungan yang kapan saja bisa membunuhnya. Salah satu rahasia Nabi Muhammad SAW adalah jujur. Lawan dari jujur adalah bohong. Maka sejak kecil Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu manusia yang dapat dipercaya. Sifat suka berdusta ternyata awalnya dimulai dengan kebohongan pertama, yang jika dilakukan lagi dan lagi, lama-kelamaan akan menjadi habit atau biasa, dan itu akan menjadi sebuah karakter dalam kepribadian seseorang. Mengambil istilah dalam Parenal Kasali, bukunya, Ceng, tak penting seberapa jauh kita melangkah, jika jalanmu salah, ubahlah. Ibarat rantai setan, kebohongan yang selalu diikuti atau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan diputuskan dengan menyuarakan kebenaran sejati. Saya punya cerita menarik tentang kebohongan. Suatu hari, seorang pejabat Indonesia diundang ke Singapura. Sesampainya di sana, ia kagum dengan rumah menteri yang begitu megahnya, kemudian sambil berdecak kagum. Ia memuji keberhasilan orang itu. Lalu ia bertanya rahasia kesuksesannya. Sang menteri luar negeri itu menjawab, "Kau lihat gedung itu, 50% untuk saya." Sambil tertawa, hahaha. Menteri dari negara Indonesia itu menganggukkan kepala. Selang beberapa bulan, menteri dari luar negeri Singapura ini datang berkunjung ke Indonesia. Nah, kemudian karena merasa berhutang pernah menginap di rumah teman dari luar negeri tersebut, diajaklah juga menginap di rumah Menteri Indonesia. Sesampainya ia di rumah pejabat negara Indonesia, dirinya terkagum-kagum. Ternyata pejabat di sini jauh lebih mewah fasilitasnya dan lebih kaya. Lalu ia bertanya rahasia kesuksesannya. Pejabat Indonesia hanya menjawab, "Besok Anda saya kasih tahu." Keesokan harinya diajaklah pejabat luar negeri Singapura itu berkeliling kota Jakarta. Sesampainya mereka di salah satu sudut sudut kota, pejabat Indonesia berkata, "Hai teman, kau tahu jembatan itu?" Tamu dari Singapura itu bingung dan berkata, "Saya tidak melihat apapun." Sambil tertawa, pejabat Indonesia menambahkan, "Memang harusnya di sana ada jembatan, tapi 100% masuk dalam rekening saya." Itulah gambaran orang yang bangga berbuat dusta. Kita mungkin bisa saja kaya dengan cara korupsi, menilap uang yang bukan milik kita. Namun apakah kekayaan yang kita peroleh membuat kita bahagia? Mungkin kita bisa saja sukses dengan berdusta. Namun apakah kesuksesan itu membuat jiwa kita tenang, membuat jiwa kita tentram? Kesuksesan atau apapun kekayaan sejati adalah ketika kita bisa menenteramkan hati dan jiwa kita dan menenangkan pikiran kita. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa bohong adalah sebuah kecelakaan yang sangat besar. Demikian cerita dari sesi bulan Ramadan hari kedua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.